Terima kasih telah bergabung dalam ibadah bersama kami. Selamat berbakti, semoga Tuhan berkenan menerima ibadahmu. Doa saya, Pastor Sam. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan kita boleh bertemu kembali walaupun saat ini Anda ada di rumah masing-masing ya. Mari tetap percaya bahwa di tengah-tengah persekutuan kita walaupun secara online Tuhan ada bersama dengan kita ya. Kita akan awali ibadah kita dengan berdoa terlebih dahulu. Bapak terima kasih buat hari ini, kami bersyukur kami masih boleh ada dalam keadaan kami yang baik. Kami syukuri dan kami nikmati anugerah Tuhan ini. Dan saat ini Tuhan kami mau mengingat akan segala kasih-Mu. Terimalah pujian penyembahan kami ini. Dan hadirlah Tuhan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Di rumah kami semua. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan nyanyikan ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya. Selamatkanku sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Katakan ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih.
Terima kasih Tuhan, aku percaya kasih-Mu tidak pernah berubah kepada kami. Juga kuasa-Mu tidak pernah berubah. Engkau tetap pribadi yang sama bagi kami. Dulu, sekarang, esok, lusa, bahkan selama-lamanya. Engkau tetap sama. Engkau tetap setia kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga teringat segala kemurahan-kemurahan yang telah Engkau nyatakan kepada kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Penyertaan-Mu, pelindungan-Mu, berkat rezeki yang Engkau berikan, dan segala pertolongan. Terima kasih buat semuanya ya Bapa. Anugerah-Mu sangat besar. Kami sangat bersyukur. Dan sekarang tibalah waktunya Tuhan, kami akan mendengar firman. Urapilah kami. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan ya, dengan judul Already Told and Written. Ya. Atau kalau di bahasa Indonesia kan sudah diberitahu dan sudah ditulis. Ya. If you don't know who's mistaken. Kalau Anda tidak tahu siapa yang salah. Ya. Nah, saudaraku, di dalam ibadah perdana kita minggu yang lalu saya telah menyebutkan ya bahwa kita ini jangan berharap bahwa dunia ini akan ramah kepada kita, anak-anak Tuhan. Kenapa, saudara? Karena memang Tuhan berkata, kita ini adalah domba-domba yang diutus atau yang diletakkan Tuhan di tengah-tengah serigala. Dan Tuhan juga berkata kepada kita bahwa dunia akan membenci kita. Kenapa? Karena kita bukan lagi bagian dari dunia ini. Sebab Tuhan telah memilih kita keluar, atau tepatnya Tuhan telah memanggil kita untuk keluar, meninggalkan tata hidup dunia ini. Ya. Jadi kalau kita ini berbeda dan dunia membenci kita, itu memang sudah begitu harusnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, yang saya sampaikan ini memang bukan hal yang enak untuk didengar, tentu saja ya. Tapi coba renungkan ya. Andai kata kita berharap bahwa dunia akan makin ramah kepada kita, maka keramahan seperti apa yang akan serigala-serigala itu tawarkan kepada domba-domba? Keramahan apa? Keramahan semu, palsu ya. Nah, kita perlu ingat saudaraku bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan berarti saya mengajak Anda untuk berputus asa. Bukan berarti saya mengajak Anda untuk pesimis. Ya. Dan seolah-olah saya mengajak Anda untuk tidak beriman. Tidak, bukan begitu, saudara. Ya. Yang saya sampaikan ini adalah realitas yang Tuhan telah singkapkan kepada kita. Tuhan yang Maha Tahu telah memberitahu kepada kita ya, bahwa hari-hari yang akan kita hadapi itu akan menjadi hari-hari yang semakin sulit di akhir zaman ini. Ya. Dan Tuhan memberitahu kepada kita supaya apa? Supaya kita ketahui dan supaya kita tidak menjadi terkejut lagi. Ya. Bapak Ibu Saudaraku, setiap hari kita mendengar kabar-kabar. Ya. Tentu ada kabar-kabar yang baik, tapi juga pasti ada kabar-kabar yang tidak baik, yang membuat kita juga tidak nyaman. Dan setelah itu kita pasti kadang-kadang ya ketika kita apalagi mendengar kabar yang tidak baik, tentu kita akan terkejut ya. Mungkin kita akan menjadi heran. Bahkan mungkin kita menjadi gelisah dan tidak jarang kita kemudian juga menjadi kecewa. Saudaraku, pernahkah Anda mendengar ungkapan atau falsafah dari orang-orang tua kita yang berkata begini, saudara? Ojo gumunan, ojo getonan, ojo kagetan, ojo aleman. Ya, artinya ya bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin berasal dari luar Jawa begitu ya. Artinya begini ya. Jangan gampang heran. Jangan gampang kecewa ya. Jangan gampang kaget dan jangan menjadi orang yang manja. Saudaraku, ungkapan ini sebenarnya relevan dan pas banget buat kita ya anak-anak Tuhan.
Kalau kita ini menjadi anak-anak Tuhan atau murid-murid Tuhan yang suka memperhatikan dan percaya kepada perkataan-perkataan Tuhan. Saudaraku, karena itu pada hari ini saya mengajak Anda untuk marilah kita belajar bersama-sama dari kesalahan dari para murid Tuhan, ya, yang dituliskan di Alkitab kita, ya. Coba kita membuka Alkitab kita sekarang dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 39. Lukas 24 ayat 36 sampai 39 bersama dua dia. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Amin. Saudaraku, apa yang kita baca ini adalah fragmen catatan peristiwa setelah Kristus Tuhan kita bangkit. Ya. Waktu itu murid-murid sedang berkumpul di kota Yerusalem. Ya. Kemungkinan besar mereka berkumpul di satu tempat yang sama ketika Tuhan dan murid-muridnya ini mengadakan perjamuan malam terakhir. Ya. Yaitu di sebuah loteng, di sebuah rumah di kota Yerusalem. Dan waktu mereka berkumpul itu, ya, 2 orang dari antara mereka datang membawa kabar bahwa mereka baru saja siang tadi berjumpa dengan seseorang yang mereka duga adalah Kristus yang sudah bangkit. Nah, saya memakai kata mereka duga, ya. Kenapa? Karena tadi dari yang kita baca itu menunjukkan bahwa mereka sebenarnya masih belum yakin bahwa Kristus Tuhan telah benar-benar bangkit dari kematian. Ya. Saat mereka sedang berbicara itu, saudaraku, tiba-tiba Tuhan hadir di tengah-tengah mereka dan menyapa mereka dengan berkata, "Shalom." Ya, kalau dibahasakan, "Shalom bagi kamu." Ya, tetapi apa yang terjadi, saudara? Mereka justru terkejut, bahkan mereka menjadi takut dan menyangka bahwa mereka sedang melihat arwah. Ya, saya memakai kata arwah karena di dalam bahasa asli ayat tadi ditulis dengan kata pneuma yang artinya adalah nafas atau roh, ya, roh daripada orang, ya. Jadi mereka menyangka mereka telah melihat arwah Tuhan, ya. Tetapi Tuhan mengatakan, "Aku bukan hanya arwah ini aku betul-betul sudah bangkit." Dan Tuhan berkata, "Coba raba aku," ya. Nah, saudaraku, mari kita berpikir sejenak, ya. Mengapa kisah semacam ini dicatat di dalam Injil, ya? Nah, tentu saja jawaban paling mudahnya ya untuk meyakinkan kepada kita bahwa memang Kristus itu benar-benar telah bangkit. Tetapi selain itu, pasti ada maksud yang lain, yaitu apa? Supaya kita yang membaca ini belajar. Belajar apa? Supaya kita jangan lagi sama seperti para murid yang apa, yang kurang memperhatikan perkataan-perkataan Tuhan. Ya. Kalau Anda pernah membaca dan tentu kita pernah membicarakan hal ini, beberapa hari sebelum Tuhan ditangkap, diadili dan kemudian disalibkan, Kristus telah berkali-kali mengungkapkan bahwa Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Bahkan perkataan ini, karena sering kali dikatakan, perkataan-perkataan ini didengar oleh mereka yang memusuhi Tuhan, yaitu para ahli Taurat dan juga imam besar, ya. Mereka berkata begini di dalam Matius pasal 27 ayat 63 dan 64. Ya, bunyinya begini. Dan mereka berkata, "Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu," jadi mereka menyebut Tuhan kita ini penyesat, ya. "Kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Ya. Saudaraku,
Coba perhatikan, sekalipun mereka itu ya ahli-ahli Taurat dan imam besar waktu itu, mereka tidak percaya kepada apa yang dikatakan oleh Kristus, oleh Tuhan kita, tetapi mereka ini yang adalah musuh, yang memusuhi, anehnya suruh. Mereka itu ingat dengan apa yang Tuhan pernah katakan. Ya. Karena memang apa yang Tuhan katakan ini, Tuhan katakan bukan hanya eksklusif kepada ke-12 muridnya, tetapi kepada banyak orang yang pada waktu itu menuntut tanda, benarkah engkau adalah Mesias? Dan waktu itu Tuhan berkata bahwa tidak ada tanda kecuali tanda Nabi Yunus. Ya. Dan hal itu didengar oleh banyak orang. Ya. Nah, artinya apa, Saudara? Yang namanya musuh itu memperhatikan kata-kata Tuhan dan mengingat apa yang Tuhan pernah katakan. Sebaliknya, para murid, baik Tuhan sendiri, mereka justru tidak percaya bahwa Tuhan itu akan bangkit. Bahkan mereka lupa bahwa Tuhan pernah mengatakannya. Jadi bukan hanya tidak percaya Tuhan akan bangkit, mereka lupa Tuhan pernah mengatakan hal itu. Ya. Nah, yang diajari langsung saja murid-murid itu, ya, yang diajar langsung oleh Tuhan Yesus saja lupa dan tidak percaya, apalagi semua catatan nabi-nabi yang tercatat di dalam Perjanjian Lama itu, yang mungkin para murid ini pernah membacanya, tetapi karena mereka tidak paham, semua yang mereka pernah baca itu berlalu begitu saja. Ya. Coba nanti Anda baca ya di dalam Lukas pasal 24 tadi, ayat 25 sampai 27 ya. Bahwa ketika dua orang tadi ketemu dengan Tuhan, Tuhan kemudian bicara banyak hal tentang nubuatan-nubuatan yang ditulis oleh para nabi, mulai dari Musa dan seterusnya. Dan mereka kemudian diberi pengertian oleh Tuhan tentang firman Tuhan yang disampaikan nabi-nabi itu tentang Mesias. Saya yakin mereka pernah baca, tapi mereka tidak paham. Ya. Dan tadi ya, saya sampaikan mereka sudah mendengar bahwa Tuhan berkata nanti pada hari ketiga aku akan bangkit. Dan itu dikatakan berkali-kali sebelum Tuhan ditangkap, diadili dan kemudian disalibkan. Ya, apa yang terjadi pada murid-murid ini mungkin juga terjadi pada gereja Tuhan, pada banyak anak Tuhan. Ya, pada waktu diterangkan firman Tuhan oleh mungkin Bapak Gembala atau oleh pengkhotbah, ya. Mungkin ya banyak orang itu tidak fokus, ya, tidak perhatian betul-betul kepada apa yang sedang disampaikan. Tidak memperhatikan, mungkin pikirannya juga kemana-mana. Ya. Mungkin juga saat ini, saat Anda sedang ada di rumah saat ini, mengikuti ibadah online. Salah satu tantangan ibadah online apa, Sur? Sukar untuk benar-benar berkonsentrasi. Mungkin ketika Anda sedang menyaksikan video ini, mungkin anak Anda sedang berlari-lari atau berteriak-teriak, atau mungkin ada kendaraan yang lewat membunyikan klakson, atau mungkin ada anjing tetangga yang sedang menyala, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Ya, sesungguhnya memang rugi kalau kita harus ibadah secara online. Tetapi ya, mari kita belajar. Walaupun kita ibadah online, mari kita berikan perhatian yang sungguh-sungguh. Ya, nah. Ketika diterangkan saja karena tidak perhatian, maka ya tidak fokus itu membuat ya orang jadi sukar untuk percaya. Bahkan mungkin lupa apa yang telah disampaikan. Ya, saya harap ya dengan apa yang saya sampaikan saat ini, Saudara, apa yang saya sampaikan ini Anda ingat-ingat betul-betul. Ya, sehingga nanti ya kedepannya, esok atau lusa dan seterusnya ketika Anda mendengarkan firman Tuhan, coba untuk fokus. Ya. Kalau tidak, kita sama seperti murid-murid. Mereka ini mendengar langsung dari Tuhan, tetapi mereka lupa. Ya. Bahkan mereka tidak percaya apa yang pernah Tuhan katakan. Ya. Begitu pula tadi. Sudah ada catatan-catatan para nabi. Mungkin mereka pernah baca, tapi mereka tidak paham. Ayo, mungkin Anda juga begitu. Anda juga baca Alkitab, tapi Anda tidak paham. Apa jadinya? Mungkin yang Anda baca juga berlalu begitu saja. Ya. Nah, ini sayang, Saudara, ya. Mestinya ketika kita membaca, kita mesti menimbulkan rasa ingin tahu, rasa penasaran. Sehingga apa yang kita baca itu tidak berlalu begitu saja.
Nah, saudaraku, kita sekarang memang sedang dibatasi kegiatan kita ya dengan adanya PKM, pembatasan kegiatan masyarakat. Ayolah, saudaraku, walaupun ini ya membatasi ruang gerak kita, mari kita lihat dalam sudut pandang yang positif, perspektif yang positif. Apa? Bahwa sebenarnya kita ini sedang dikasih oleh Tuhan satu kesempatan untuk kita bisa belajar lebih banyak firman Tuhan. Nah, Anda sebenarnya boleh saja mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh pengkhotbah-pengkhotbah lain. Ya tentu dengan catatan. Catatannya apa? Ya Anda mesti mengenal bahwa beliau yang menyampaikan itu adalah beliau yang menyampaikan firman Tuhan itu adalah orang yang menyampaikan ajaran yang benar, ajaran yang sehat. Ya. Ya, kalau Anda mungkin bertanya-tanya, siapa Pak yang kira-kira bisa kami dengarkan? Ya nanti saya kasih rekomendasinya lewat pesan WhatsApp aja ya. Saudaraku. Nah, adalah lebih baik lagi kalau kita ya ketika kita mendengar khotbah-khotbah dari siapapun juga lebih baik kalau kita itu bukan hanya dengar saudara, tetapi kita mau belajar untuk membuktikan apakah yang beliau-beliau sampaikan itu benar atau tidak. Termasuk juga apa yang saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan coba Anda selidiki. Benar tidak nih Pak Sandy bicara? Ya. Nah, Anda mesti menjadi murid Tuhan yang cerdas. Ya. Itu bukan hanya keinginan saya, tetapi itu adalah keinginan Tuhan. Ya, coba kita membaca Lukas 24 ayat 25 ya. Mari kita baca. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." Kalau kita membaca ini, Tuhan sedang bicara dengan siapa? Murid-murid. Ya. Murid-murid itu Tuhan tegur. Tuhan mengatakan apa kepada mereka? Kamu orang bodoh. Jelas sekali, Tuhan tidak berkenan. Ya. Kalau boleh dikatakan Tuhan ya agak kecewa. Ya. Kenapa para muridnya ini menjadi bodoh? Ya. Sudah ditulis, kenapa tidak mengetahui? Ya. Nah, bukan hanya itu saja, saudara. Ada kesalahan lain dari para murid, yaitu bahwa mereka sepertinya tidak pernah belajar dari pengalaman. Ya. Yang semestinya dari pengalaman itu membuat mereka belajar bisa lebih percaya, lebih teguh. Ya. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, apapun itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudaraku, ingatkah Anda ya tentang peristiwa ketika mereka menyangka mereka telah melihat hantu, yaitu ketika Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ya. Hal itu dicatat dalam Injil Matius 14 ayat 26. Yuk kita baca Matius 14 26. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Saudaraku, memang peristiwa ini sudah lama terjadi bagi murid-murid. Ya. Mungkin beberapa bulan sebelumnya, atau mungkin lebih dari setahun. Saudaraku, waktu hal itu terjadi sebenarnya ketika mereka mengalami momentum itu, mungkin ya boleh dikatakan wajar lah. Mereka itu terkejut dan takut. Sebab apa, saudara? Sebab memang mereka ini belum pernah lihat ada orang bisa berjalan di atas air. Ya. Dan peristiwanya terjadi apa? Lewat tengah malam, pukul 3, yaitu mau dini hari. Ya. Dan waktu itu mereka baru saja mengalami shock, ya, keterkejutan yang luar biasa karena mereka mengalami perahu yang mereka naiki itu dihajar oleh ombak yang sangat ganas. Tetapi pertolongan Tuhan waktu itu luar biasa ajaib. Ya. Tuhan berjalan ya di atas air dan menghampiri mereka. Ya. Suatu pengalaman yang sebenarnya luar biasa di dalam kehidupan mereka. Tapi sayang ya, pengalaman seperti ini tidak membekas di dalam hati mereka. Sehingga mereka menjadi pribadi-pribadi yang mudah ragu. Mereka menjadi pribadi yang mudah bimbang. Seolah apa yang tidak masuk akal itu tidak mungkin bisa terjadi. Begitu pula ketika Tuhan bangkit, mereka menganggap tidak mungkin ini. Ya. Walaupun sebenarnya mereka juga pernah menyaksikan bagaimana Tuhan membangkitkan Lazarus. Nah, karena itu pada kesempatan ini juga saya ingin mengingatkan Anda, jika saat ini Anda sedang memiliki masalah yang mungkin juga membuat Anda merasa gelisah, yang mungkin membuat Anda merasa takut, saya ajak Anda untuk cobalah ingat-ingat ya
pertolongan Tuhan yang pernah Anda alami di masa-masa yang lalu, saudara, saya yakin kok, Anda semua pasti pernah mengalami pertolongan Tuhan. Dan dari hal itu, saudara, sekarang saya minta kepada Anda, marilah kita belajar percaya. Yuk kita percaya. Percaya apa, saudara? Bahwa Tuhan Yesus itu tidak berubah. Dia tidak pernah berkurang kuasanya. Kasih-Nya juga tidak pernah berkurang kepada kita. Dia pasti akan menolong. Sekali lagi percaya, saudara, bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah. Dan sebagai kalimat penutupnya, saudara, marilah kita menjadi murid-murid Tuhan yang cerdas. Ya, murid yang suka untuk memperhatikan perkataan-perkataan firman Tuhan yang kita dengar. Baikkah langsung dari hamba-hamba Tuhan atau yang mungkin kita pelajari sendiri. Dan mari kita belajar untuk bukan hanya membaca, tapi mari kita belajar menyelidiki dan membuktikan kebenaran-kebenaran yang kita baca atau yang kita dengar dari hamba-hamba Tuhan. Apakah yang beliau-beliau itu sampaikan itu benar? Coba selidiki. Ya. Dan bukan hanya itu, ingat-ingat apa yang diajarkan kepada kita. Rekam itu di dalam benak hati kita, supaya suatu saat apabila ada kabar yang kurang baik, atau bahkan mungkin pada kita terjadi hal yang kita tidak sukai, hal yang mungkin membuat kita rasa takut, bingung, gelisah. Mari, kalau kita punya ingatan akan firman Tuhan, biar kita sadar dan kita menjadi pribadi yang tetap teguh, percaya, tidak bimbang, dan juga tidak kecewa. Dan kita juga mesti belajar terus percaya bahwa Tuhan, sekali lagi, Tuhan tidak berubah. Kuasanya, kasih-Nya tidak akan pernah berubah kepada kita. Dan mari kita kembali mengingat ya pertolongan-pertolongan yang pernah kita alami dari Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita semua. Amin. Kita akan nyanyikan pujian tadi. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Mari katakan kepada diri kita sendiri, ku takkan lupa. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih, besar kasih Allah pada kita.
waktu itu Engkau ada di dalam persoalan, Engkau ada di dalam kesesakan, atau mungkin waktu itu Engkau sedang sakit, pertolongan Tuhan dinyatakan. Saat ini juga mari kita percaya, kalau waktu itu Tuhan nolong, saat ini pun pasti Tuhan juga mau menolong kita, dan Dia juga tetap sanggup menolong kita. Mari jangan bimbang, mari percaya. Mari kita tadahkan tangan kita kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami kepada kasih-Mu, kepada kebaikan-Mu, kepada pertolongan-Mu di masa-masa yang lalu. Ampuni kami Tuhan, kalau kami saat ini mungkin ada yang bimbang, yang ragu, yang saat ini sedang dilindas oleh ketakutan, kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran, bahkan ketakutan. Tuhan, ampuni kami. Ajar kami untuk percaya kepada perkataan-Mu. Ajar kami juga menjadi murid-murid-Mu yang memperhatikan perkataan-perkataan-Mu, mengingatnya, yang juga mau untuk belajar mendalaminya, menyelidiki kebenaran-kebenaran firman, sehingga kami dengan firman yang tertanam di hati kami tetap beroleh kekuatan untuk bertahan dalam masa-masa yang sukar. Tuhan, kami tahu hari-hari yang kami lalui, bahkan yang ada di hadapan kami tidak menjadi lebih mudah. Tetapi kami percaya, Tuhan, bersama Tuhan kami akan lewati semuanya dengan baik. Kami akan melewati persoalan-persoalan, dan kami dijadikan oleh Tuhan pemenang-pemenang. Bahkan firman-Mu mengatakan kami dijadikan lebih dari para pemenang. Ajar kami percaya kepada perkataan-Mu. Ajar kami mengucapkan perkataan-perkataan firman-Mu, mengucapkan janji-janji-Mu, sehingga apa yang kami katakan itu digenapi juga di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan menolong kepada kami semua. Apa yang telah hamba-Mu sampaikan, Tuhan juga tolong tanamkan kepada hati tiap-tiap anak-anak-Mu yang telah mendengarkannya. Dan sekarang Tuhan, kami mempersembahkan diri kami kepada Tuhan, supaya hidup kami selanjutnya kami boleh hidup melakukan segala kehendak-Mu. Apa yang kami dengar saat ini pun kami lakukan. Mulai saat ini kami menjadi murid Tuhan dan terus belajar menjadi murid-murid yang cerdas, sehingga kami tidak menjadi pribadi yang mudah disesatkan atau diombang-ambingkan. Bahkan keadaan pun tidak menggoyahkan iman kami. Dan Tuhan, kami juga mempersembahkan segala persembahan-persembahan kami yang sebentar akan kami kirimkan kepada gereja. Tuhan, Engkau memberkati, pakailah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sekarang Bapa, ulurkanlah tangan-Mu, berkatilah kami dan segenap keluarga kami ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku, sekarang terimalah dari Allah Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, dan juga kesembuhan kalau ada di antara saudara yang sakit. Dan marilah percaya bahwa Bapa kita memelihara hidup kita. Dan biarlah kita selalu hidup dalam kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Damai memenuhi hati kita semua. Terima kasih Bapa. Kami terima semuanya ini dengan iman dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang.